Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Agrogain Orchid. Ya, untuk kali ini kita lagi mau nyeplit. Split itu salah satu cara memperbanyak biar bunganya itu sama persis. Untuk kali ini yang kita pakai adalah Dendrobium discolor Broomfieldi. Jadi salah satu pilihan kalau misalkan untuk split itu paling gampang itu kalau kayak gini dulu, Mas. Jadi jalurnya itu banyak, tunas barunya itu banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak. Jadi itu nanti tumbuhnya itu cepat kalau misalkan ada tunas barunya kayak gini itu. Ibaratnya misalkan kita tega-tegaan motong satu batang pun bisa hidup, tapi ya memang pertumbuhannya lebih lama kalau misalkan cuma satu batang. Tapi bisa hidup kalau misalkan kondisinya ada jalur muda kayak gini gitu loh. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita lagi mau nyeblit itu, ini kan kondisi berbunga ya, bunganya seperti ini. Meskipun ini mulai layu. Nah, supaya tanaman itu nanti tidak terforsir energinya untuk menghidupi bunganya, itu bunganya kita potong. Ya. Gini. Buat kamu. Siapa ya kira-kira? Kamu mau nggak kalau misalkan aku kasih bunga? Jangan dong. Oke. Maunya dikasih apa dong? Kasih aku mau nggak? Nggak mau. Mana? Nah, jadi jangan lupa kalau misalkan lagi nyeplit-nyeplit itu kasih plantek. Fungsinya biar apa? Biar kita tidak lupa ID-nya. Ini adanya apa namanya untuk tatakan. Jadi ini Dendrobium discolor untuk varian yang Broomfieldi. Kan kalau discolor itu biasanya coklat warnanya. Nah, kalau yang Broomfieldi itu yang warna bunganya kuning. Jadi kayak gini. Kasih plantek ya. Ini penting banget. Nanti setiap splitan kita kasih harusnya. Sekarang kita kasih satu dulu. Kemudian yang perlu disiapkan lagi, kalau misalkan mau nyeplit itu harus ada pot yang nanti untuk nanam. Harus dong, mosok harus nyeplit potnya nggak dicepakno. Medianya bebas, mau pakai kulit pinus kayak gini boleh, arang juga boleh. Nah ini juga yang perlu, kawat penyangga, jadi biar nanti anggreknya itu nggak gerak-gerak kalau misalkan sudah ditanam ya. Ini dipasang kawat penyangga ini. Gini. Sekarang mulai kita untuk eksekusi splitnya. Duh, kok susah ya? Gini. Untuk kali ini kita split jadi berapa? 5. Kenapa kok 5? Karena jumlah potnya 5. Oke, jadi yang utama itu bukan berapa jumlah potnya, tapi kita lihat jalurnya dulu.
Ini mau split sedikit-sedikit biar jadi banyak tanaman atau mau biar tetap rimbun? Enak ya. Nggak tahu nanti, pokok kita potong aja dulu ya. Ternyata pisauku kurang landep. Oke, ini kayak gini. 1, 2. Ini kita potong lagi. Nih. Jadi ini pentingnya satu jalur, ada batang paling baru, di situ ada calon tunas barunya. 1. Kayak tapi potnya kurang gede ya, lihat. Gampang nanti. Kalau pot ukuran segini tuh biar lebih gampang di packing. Tukang packingnya wis kadung apal untuk pot ukuran segitu ukurannya. Meskipun masih baru berapa hari. 2. Mau disebut lagi nggak kok ya, meskipun rimbun tapi dia ini nggak ada tunas mudanya lagi. Nah ini perlu diperhatikan juga, kalau misalkan media dirasa itu sudah asam, itu dibuang aja medianya. Media asam itu salah satu cirinya itu kalau akar itu sudah nggak aktif kayak gini. Ini kan akarnya bagian bawah itu kering ya, jadi sudah bukan akar-akar aktif hijau-hijau muda kayak gini, tapi akarnya sudah akar mati. Kalau akar mati buang aja, tapi kalau akarnya masih aktif kayak gini, sayang kalau dibuang. Kalau kamu yang dibuang, buang aja sekalian. Gitu. Jadi kalau yang ini kan batangnya masih banyak, tapi ini sudah nggak ada jalur ini lagi, yang baru lagi. Jadi mending kita crack aja. Crack itu istilah dipotong tapi tidak dicabut, jadi biar rimbun lagi gitu kan ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya sudah, kita crack jadi beberapa ini. Nanti kita pisah kalau misalkan sudah ada tunas-tunas barunya, oke. Kalau enggak ya biarin aja kayak gini dulu. Enggak jadi 5 ternyata, cuman jadi 4. Sekarang kita tanam yang ini dulu. Nah, kayak gini. Ini keliru kayak kawatnya. Fungsi kawat itu kayak gini, jadi biar dia iso diem meskipun belum dikasih media. Jadi kita tinggal tali si tanamannya dengan kawatnya. Begini ya. Jadi 1. Mau tambah media nggak? Jangan lupa kasih ya.
Kalau untuk ID itu bebas pakai apa yang dipakai, yang penting kertasnya tahan air ya. Soalnya kan akan terjadi sering kita siram. Pasti itu. Jadi harus yang tahan air. Lek masih sing kameramen itu nggak ngerti aku, tahan air atau enggaknya. Pastinya tahan ya. Boh, masih wis ada seborong boy, nggak takon aku. Pastinya mungkin ya. Jadi kalau misalkan nambahin media itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu padat, biar dia juga nggak cepet asem. Soalnya kan anggrek itu habitat aslinya epifit. Itu epifit nempel. Jadilah kayak gini. Jadi ID-nya ada, tanamannya juga sudah misalkan digoyang-goyang. Oke. Ini aja atau mau dilanjut? Saya mau lanjut nanam. Itu tanaman pertama. Nah, itu juga gini ya kak ya. Oke. Untuk yang kedua. Gampang soalnya tanamannya kecil. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kasusnya tinggi kayak gini, itu mau pot yang lebih gede boleh. Tapi kalau misalkan kita tetap pakai pot yang kecil, kenapa? Biar ya salah satu. Jadi nanti biar nggak kena volume terlalu gede untuk packingnya. Jadi sebenarnya kan ini masih muat, tapi memang batangnya tinggi itu aja. Yang penting anggreknya nggak guling kalau misalkan ini pemilihan pot itu sebenarnya. Terus untuk anggrek itu nggak harus media yang gede, nggak harus media yang banyak. Ya, ini juga masih dengan cara yang sama. Atau mau ini sekalian dicoba nanti ada yang satu batang, aja satu batang lah, dua batang lah, gitu biar kalau satu batang nanti lama banget gedenya. Gak apa-apa sih kalau misalkan mau. Jadi coba ini ya. Nggak mau kenapa? Kalau satu batang nggak mau, karena nggak mau sendirian dia. Mana ya mas? Ya, soalnya enak bersamaan daripada Wis, sendirian bersamaan sama siapa tuh? sama dia. Emang kalau deket gitu nggak grogi? Enggak. Enggak, oke. Jangankan bersamaan sama orangnya, sandal bersebelahan aja lo udah seneng banget mas. Ya kalau enggak kan enggak bersandingan ya berarti kan jodoh kan. Oh gitu. Berarti jodohnya yang lain dong. Katanya sebelum janur kuning mengembung. Teman-teman proses penanaman yang paling besar
Ini kalau misalkan dengan pot yang kecil ya. Kalau teman-teman dengan pot yang gede boleh sebenarnya. Kalau untuk koleksi lebih bagus yang gede, tapi kalau ini kan karena kita nanti biar ongkirnya juga nggak mahal kena volume packingnya, jadi nih kayak gini jadinya. Ini tadi yang kecil. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang mau langsung japri juga boleh nanti. Oh, bawa. Harganya ekonomis iki mumpungan. Setasnya pelit soalnya. Ini ya, yang tadi kita coba 2 batang. Sesuai janjinya. Ya. Angin, Mas. Ya wis sekarang lebih kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang dirasa kurang jelas bisa langsung WA aja, atau kalau misalkan ada yang mau request untuk reporting atau kita split-split nanti untuk jenis-jenis yang lain yang mungkin Cattleya, nanti bisa lanjut ke WA request untuk jadi nanti kita bikinkan konten di berikutnya atau saat kita live boleh lah. Nah, kalau misalkan ada yang mau dendrobium discolor bromfieldi, kita juga ada yang sudah tanaman rimbun ada, yang baru nyeplit ini juga ada. Atau kalau yang belum begitu rimbun tapi sudah jaminan ID-nya bener, sebutan dari indukannya kita, itu juga ada. Nanti lanjut ke WA aja, wis gampang, wis pokoknya nanti aku mana. Oke, sekian konten pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Oke. Sekian, wassalam.